Welcome to channel MT's Neural Islam. Go. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang sangat bahagia ini. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita yang selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam punya suri tauladan yang patut kita contoh dan idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayangnya terhadap semua, dan terpilah dari sifat-sifat jahat. Rasulullah SAW merupakan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu janganlah ragu dan bimbang untuk melihat dengan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, yang kita contoh dan kita tiru, karena beliau merupakan seorang figur yang tiada tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kita mencontoh Rasulullah SAW, yang pasti kita termasuk orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita termasuk orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad SAW yang wajib kita anut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerja untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Dari hadis itu jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak mementingkan dunianya, tetapi kita harus hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun di zaman sekarang banyak orang yang hanya mementingkan dunianya saja tanpa mementingkan akhiratnya. Bahkan mereka sudah lupa pada pegangan, yaitu agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu juga banyak orang yang mampu dia cinta kepada agama Islam, cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tetapi jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ataupun suri tauladan untuk dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat.
Maka dari itu, marilah mulai sekarang kita sadar dan kembali lagi berpegang teguh pada agama Islam yang telah dibawa Rasulullah SAW dan menjadi gaus-gaus suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.